Hai guys, teman-teman edukatif sekalian. Aku mau nanya nih sama kalian. Kira-kira pengetahuan kalian tentang kekerasan seksual udah sampai mana aja nih? Nah, pas banget hari ini aku sama teman-teman bakal kasih ke kalian edukasi lebih dalam lagi mengenai kekerasan seksual dengan topik tingkat kekerasan seksual di kalangan remaja. Tapi sebelum itu aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Perkenalkan, nama aku Gwendolyn, aku dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategi Communication angkatan 2022. Kata kekerasan seksual bukanlah hal yang tabu lagi bagi masyarakat. Banyak yang kita sudah ketahui, namun banyak yang terpendam, terdiam akan pembahasan mengenai ini. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, kita harus selalu waspada karena pelecehan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang terdekat dan juga pemuka agama. Salah satu contoh kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru yang cabuli beberapa muridnya di beberapa daerah seperti yang terjadi di Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dan ada juga beberapa pemuka agama yang mencabuli santriwatinya seperti yang terjadi di Lumajang, Subang, dan juga Jombang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak-anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang berusaha untuk melakukan tindakan seksual, berkomentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, serta tindakan pelanggaran yang memaksa seseorang untuk melakukan kekerasan seksual atau hubungan seksual. Menurut UNICEF tahun 2014, kekerasan seksual meliputi eksploitasi anak dalam kegiatan seksual, bujukan, membujuk atau memaksa anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audiovisual, dan pelacuran anak. Menurut WHO pada tahun 2017, kekerasan seksual dapat berupa berbagai macam tindakan, yaitu serangan seksual berupa pemerkosaan, termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan juga pemerkosaan dalam konflik bersenjata, seperti sodomi, kopulasi, oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan juga sentuhan atau ciuman secara paksa. Lalu ada juga pelecehan seksual secara mental atau fisik, itu menyebutkan seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual, lalu ada juga menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin. Lalu ada juga memaksa seseorang terlibat dalam pornografi. Lalu yang terakhir, pernikahan yang dilakukan secara paksa. Cara mencegah kekerasan seksual. Terdapat beberapa cara atau tindakan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Berikut beberapa cara untuk mencegah hal tersebut: pendekatan individu, pendekatan perkembangan, tanggapan perawatan, dan juga ataupun pencegahan sosial komunitas. Oke, yang terakhir adalah upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang paling banyak adalah 94,6% mengatakan bahwa kita harus berani bersikap tegas dalam menghadapi kekerasan seksual. Lalu yang kedua, 91,9% mengatakan kita harus memberi edukasi mengenai batas-batas yang ada. Sebaiknya kita mengetahui edukasi mengenai kekerasan seksual sejak kecil. Hai teman-teman, aku Gwen dan di sini aku udah ada satu teman nih yang bakal aku tanya-tanya tentang kekerasan seksual. Boleh perkenalkan diri kamu? Halo, nama aku Kenny Benjamin, aku dari UMN, angkatan 2022 dari jurusan Strategic Communication. Tindakan apa aja yang tergolong dalam kekerasan seksual ini menurut kamu aja ya? Catcalling termasuk, dan juga yang pastinya pemerkosaan, atau juga ada mengirimkan video pornografi, namun orangnya nggak nanya, itu cuma kirim aja. Pemaksaan gitu berarti ya? Iya. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke kamu tentang wawasan kamu nih. Menurut kamu edukasi tentang kekerasan seksual yang kamu dapetin itu udah cukup atau belum? Yang aku dapetin sendiri sih so-so. Udah dapet. Itu dapat dari mana tuh? Dari sekolah kah? Dari orang tua atau gimana? Dari sekolah kita dulu ada sering seminar edukasi tentang seks, juga ada kekerasan seksual. Sosialisasi gitu ya? Betul, sosialisasi, dan juga dari culture sekolahku emang semuanya itu sangat-sangat anti kekerasan seksual banget, anti. Bener, oke.
dan nggak konservatif gitu lah. Mereka emang budayanya itu terbuka. Oh ya, oke deh. Nah, itu tadi adalah edukasi singkat mengenai kekerasan seksual ya. Pesan aku buat kalian di luar sana, buat teman-teman di luar sana, mau kalian perempuan atau laki-laki, dimanapun kalian berada, kita harus bisa jaga diri kita. Karena terkadang kita sudah menjaga diri kita dengan baik, namun nyatanya orang lain yang punya niat jahat. Nah, sebelum akhir, aku mau pantun dulu nih. Siang-siang pergi ke Jakarta, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih.